Nah teman-teman, semoga teman-teman tidak jenuh-jenuhnya di cerita novel yang Mimin bagikan ya. Oke, kita gaspol. Chapter 76-77. CEO tampan ternyata suamiku. Dr. Obgyn tersebut mendengarkan penjelasan dari Rina dan tidak lama kemudian dia mengarahkan Lulu untuk berbaring dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kondisi janinnya bukan tidak bisa berkembang. Cuman karena faktor tertentu mengakibatkan janin Anda seperti tidak berkembang. Tapi Anda lihatlah, janinnya sehat, detak jantungnya juga normal. Cuman ada satu hal yang memungkinkan janin bisa seperti yang bidan tadi jelaskan. Karena bidan hanya perkiraan dan tidak menggunakan alat USG makanya bilang begitu, jelas Dr. Obgyn tersebut. Ibu tidak boleh stres dan banyak pikiran. Jangan memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Tadi saat ibu panik ibu merasakan sakit di bagian sini kan? Tanya dokter sambil mengarahkan alat USG. Rina dan Lulu menatapnya dengan intens hingga dokternya mengarahkan pada J4 Nin yang hampir berbentuk sempurna. Ini kandungannya sudah melewati trimester pertama ya Bu. Sudah memasuki minggu ke-13. Semuanya sehat dan bagus, tekanan D4 rah juga normal. Dan apa ibu masih mengalami mual dan muntah? Tanya dokter Obgyn tersebut. Alhamdulillah tidak dok. Hanya di awal saja mengalaminya, jawab Lulu. Baiklah jika begitu, saya akan kasih resep vitamin dan juga penguat kandungan saja ya Bu. Nanti bisa minum susu hamil juga, supaya lebih sehat dan ibunya juga bertenaga, jelas dokter Obgyn. Terima kasih dok, kami permisi, ucap Rina menerima resep dari dokter dan keluar dari ruangan dokter Obgyn dengan masih menggenggam tangan Lulu. Kamu sudah tenang kan? Kamu jangan berpikiran yang macam-macam, ingat. Kamu ini sedang mengandung, jangan sampai pikiran jelek membuat janin kamu juga merasakannya. Dia sangat peka terhadap perasaan mamanya, ucap Rina mengingatkan Lulu supaya tidak terlalu banyak pikiran. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Aku mau tebus obat dulu. Jangan kemana-mana, ucap Rina sambil beranjak pergi menuju apotik yang ada di dalam rumah sakit tersebut. Lulu menunggu Rina menebus obat sambil melihat-lihat ponselnya dan membuka sosial medianya, yang sudah lama tidak dia buka. Saat akan keluar tiba-tiba ada nomor tidak dikenal masuk, tapi dia kenal dengan nomornya. Itu adalah nomor ponsel suaminya. Lulu mengabaikannya dan langsung mematikan ponselnya. Tidak lama kemudian Rina datang membawa obat dan juga susu untuk ibu hamil. Di saat Rina dan Lulu sudah pergi, orang-orang suruhan Devon menyusuri rumah sakit, hingga memasuki seluruh ruangan perawatan para pasien. Tapi hasilnya tidak ada. Mereka tidak menemukan nyonya mereka. Maaf tuan kami tidak bisa menemukan nyonya, ucap salah seorang pria suruhan Devon. Kenapa tidak? Baru saja dia menggunakan sosial medianya. Di rumah sakit ini juga kenapa tidak ketemu? Ucap Devon dengan marahnya. Jika kondisi Devon tidak parah pasti dia sendiri yang akan mencari istrinya. Tapi jangankan untuk mencari istrinya, bergerak saja tidak bisa. Kondisi Devon sangat parah dan memprihatinkan, kedua tangan dan kakinya patah, juga ada tulang rusuknya yang retak. Tuan jangan khawatir dulu, karena nyonya masih berada di kota kecil ini. Kami akan berusaha untuk mencarinya, ucap orang suruhan dari Devon. Kerjakan dengan baik. Saya tidak mau mendengar ada kegagalan lagi. Saya mau ditemukan secepatnya, ucap Devon penuh dengan ancaman. Baik tuan, jawab mereka kompak lalu beranjak pergi dari ruangan perawatan Devon. Devon sengaja tidak memberitahu keluarganya tentang kondisi yang dia alami saat ini. Dia tidak mau jika Rina akan mendapatkan hukuman dari keluarganya karena sudah membuatnya seperti ini. Pemulihan Devon juga pasti sangat lama. Karena dia mengalami cedera lumayan parah. Untung saja Rina menyerang tubuh dan kakinya saja. Jadi kepalanya masih aman tapi tidak dengan wajahnya. Wajah tampan seorang mantan Casanova menjadi bengkak, dan juga tidak bisa dikenali lagi.
Devon sudah seperti maling jemuran yang ketangkap basah oleh warga dan langsung dihajar rame-rame. Sedangkan Rina mengajak Lulu ke sebuah kafe yang tidak jauh dari rumah sakit tempat dia periksa tadi. Dia ingin Lulu bisa melupakan dulu sejenak masalahnya dengan Devon. Apalagi Rina sudah memberinya pelajaran yang sangat setimpal. Lu marah nggak jika gue menghajar si Taevyon itu? Tanya Rina sambil makan makanan pesanannya. Menghajar dalam artian memusul begitu. Lulu balik bertanya. Iya, aku mematahkan tulang tangan dan kakinya, mungkin bisa lebih parah lagi seperti tulang rusuk atau ekor mungkin, jawab Rina cuek dan masih asik dengan makanannya. Kamu sadis banget Rin. Biar bagaimanapun dia kan suami aku, ucap Lulu sambil memanyunkan bibirnya. Ya gimana gue nggak kesel coba. Lu disakiti hingga lu kayak gini. Gue nggak bisa tinggal diam lah, ucap Rina dengan menggebu-gebu. Ya tapi cara kamu terlalu sadis tahu, jawab Lulu sambil makan makanannya juga. Jika lu mau marah juga nggak apa-apa lu. Soalnya gue sudah puas membuatnya merasakan sakit, ucap Rina tanpa beban. Kamu serius melakukan itu pada Devon Rin? Tanya Lulu lagi memastikan. Iya, dia bahkan dirawat di rumah sakit tempat lu tadi periksa, jawab Rina tanpa beban. Jadi kamu serius sudah melakukan itu padanya? Tanya Lulu dengan tatapan yang melotot sempurna. Biasa saja kali lu nanggepinnya. Gue saja biasa, jawab Rina masih saja santai kayak di pantai. Rina, aku serius, ucap Lulu dengan pandangan memohonnya. Iya, tadi pas gue keluar dan pulang dalam keadaan acak-acakan. Gue abis ngehajar laki lu, jawab Rina dengan dingin dan datarnya. Terus bagaimana keadaannya? Apa dia baik-baik saja? Tanya Lulu beruntun. Ya jelas mengenaskan lah. Lu tahu sendiri kan jika gue sedang marah gue nggak pandang bulu, jawab Rina dengan sangat dingin. Aku mau melihatnya. Aku mau tahu keadaannya, ucap Lulu sambil beranjak dari duduknya. Lu yakin mau menemuinya? Di sana ada istri mudanya dan juga anak hasil hubungan mereka berdua, tanya Rina dengan sengaja membuat Lulu tidak jadi melangkahkan kakinya. Lulu duduk kembali di kursi yang tadi dia duduki. Lulu menatap kosong ke depan dan tidak melanjutkan makannya lagi. Lu harus makan dan juga jangan terlalu banyak pikiran. Lu masih ingatkan pesanan dokter tadi? Ucap Rina saat Lulu mulai melamun kembali. Itu sih jika lu emang masih menginginkan bayi lu tetap berada di dalam rahim lu, ucapan Rina sangat menohok bagi Lulu. Dia tidak mungkin membiarkan calon bayinya kenapa-kenapa. Lulu melanjutkan makannya dengan lahap. Walau rasanya tidak enak, tapi dia harus memakannya demi bayi yang ada di dalam kandungannya. Rina hanya tersenyum tipis melihat Lulu yang mau melanjutkan makannya lagi. Walau dengan berderai air mata, tapi tetap memakannya hingga habis tak bersisa. Lu itu makan kenapa sambil nangis? Lu kayak tidak menerima rezeki tahu nggak, ucap Rina sambil menggelengkan kepalanya. Lu mau menjenguk lelaki brengsek itu kan? Ayo, ajak Rina setelah membayar semua makanannya. Enggak Rin, kita pulang saja ke kosan kamu saja. Aku nggak mau terjadi apa-apa terhadap calon bayiku, ucap Lulu sambil menarik tangan Rina melangkah pergi. Lu yakin? Lu nggak mau ketemu sama keluarga lu? Tanya Rina, dia ingin supaya Lulu mau menemui keluarganya. Walau bagaimanapun ibunya Lulu harus tahu jika Lulu berada di dekat mereka. Dan sedang menghadapi masalah, dia tidak mau jika nanti dia yang disalahkan oleh ibunya Lulu. Karena dia sudah menyembunyikan Lulu. Rina tidak bisa terus berbohong dan membuat Lulu seperti tahanan yang dikurung. Aku belum siap untuk bertemu dengan mereka semua Rin, ucap Lulu dengan menunduk. Lu, mau tidak mau harus menemuinya Lu. Walau lu tidak harus bilang jika lu sama si Popon Teflon gak ada masalah. Lu bilang saja jika lu sedang ingin ketemu ibu lu atau apalah terserah lu mau alasan apa. Yang jelas gue nggak bisa nyembunyiin lu di dalam kosan gue lu cinta putri, jelas Rina sambil terus menghembuskan nafasnya kasar.
Aku tahu Rin, tapi aku takut nanti ibu bertanya yang macam-macam. Terus aku nggak bisa jawab gimana? Tanya Lulu lagi sambil menatap wajah Rina yang sudah kesal. Lulu. Sejak kapan lu jadi bot, kayak gini? Ya alasan apa kek, yang penting gue nggak akan kena masalah ke depannya, jawab Rina dengan berjalan lebih dulu. Rin tunggu dulu. Aku masih ingin bicara, panggil Lulu sambil mengejar langkah kaki Rina. Mereka berdua berjalan beriringan menuju arah pulang. Sesekali Lulu berhenti untuk membeli camilan dan membeli apapun yang menurutnya menarik. Rina tidak masalah akan hal itu. Dia malah senang bisa melihat Lulu bisa ceria kembali, itu sudah lebih baik. Karena dia sudah lelah melihat Lulu yang selalu murung dan sedih. Chapter 77. Rina sebenarnya tidak ingin ikut campur dalam masalah rumah tangga Lulu. Tapi karena sudah benar-benar marah dan juga kecewa pada Devon yang sudah menyakiti hati Lulu. Apalagi dia tahu, wanita di masa lalu Devon adalah wanita yang pernah mengancamnya. Dia langsung murka dan tidak terkendali, apalagi dia mendengar dari mulut Devon sendiri. Seorang pria yang dia percaya untuk bisa membahagiakan atau membuat Lulu tidak tersakiti. Bagi Rina dia akan melakukan apa saja asalkan bisa melihat Lulu bahagia, karena ia sangat banyak berhutang budi pada keluarga Lulu. Terutama ibunya, dia ingin membalas kebaikannya dengan caranya dia sendiri. Mungkin bagi sebagian orang akan menganggap jika Rina terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Lulu. Rina hanya melakukan apa yang sesuai dengan pikiran dan juga hatinya. Dia pernah merasakan bagaimana sakitnya dikhianati oleh orang yang dia cintai dan juga sayangi. Bahkan dia sudah mengerahkan apapun untuk pria itu, tapi balasannya adalah pengkhianatan. Jadi dari situlah Rina bisa membentuk dirinya sendiri menjadi wanita yang kuat dan juga tangguh. Dia akan selalu menjaga Lulu dan keluarganya juga. Rin, aku belum siap ketemu sama ibu, ucap Lulu yang sudah berdiri di depan pintu rumah ibunya sendiri. Jika lu menunggu siap, akan sampai kapan lu? Gue nggak mau ya harus lihat lu selalu gelamun, ucap Rina dengan sedikit meledek Lulu. Iya, aku janji tidak akan melamun lagi. Tapi please, jangan sekarang menemui ibunya, jawab Lulu dengan pandangan memohonnya. Baiklah. Tapi kita sudah di sini bagaimana dong? Tanya Rina dengan tatapan yang tertuju pada pintu rumah, yang mungkin akan segera dibuka oleh pemiliknya. Ya, makanya kita cepat-cepat pergi dari sini. Supaya tidak keburu ibu tahu, ucap Lulu sambil menyeret tangan Rina untuk segera menjauh. Ternyata ibunya Lulu habis dari pasar, terlihat di tangannya penuh dengan sayuran segar. Rina, mau ke rumah ya? Kok nggak jadi? Tanya ibunya Lulu. Iya bu, tadi aku mau menanyakan kunci kamar kos sama ibu. Soalnya aku lupa menaruhnya di mana, pas mengetuk rumah ibu nggak dibuka-buka pintunya. Jadi balik lagi deh, jawab Rina memberi alasan. Oh ya, ibu baru dari pasar. Maaf ya, ya sudah mari masuk Rin. Biar ibu ambilkan kunci duplikatnya, ucap ibunya Lulu dengan sangat ramah pada Rina. Nggak perlu bu, ternyata kuncinya ada di dalam tas. Saat aku tumpahkan isi di dalamnya. Jadi tidak perlu ibu mengambil kunci duplikatnya. Rina pamit ya bu, ucap Rina dan langsung mencium punggung tangan ibunya Lulu dan diikuti oleh Lulu juga. Lulu dan Rina berjalan menuju kamar kos Rina dan segera masuk ke dalam. Selamat, ucap Lulu yang langsung duduk di lantai kamar kosan Rina. Lu, gue nggak mau terus-terusan membohongi ibu kamu. Gue takut ibu malah menyalahkan gue ingin secepatnya lu urus masalah lu sama si Popon Teflon itu. Gue sudah terlalu jauh juga masuk dalam kehidupan rumah tangga lu, ucap Rina dengan pandangan ke depan. Iya, nanti jika aku sudah siap bertemu dengannya. Aku akan melakukan saran yang kamu kasih. Sekali lagi makasih ya Rin, jawab Lulu dan tersenyum padanya Rina. Rina menghembuskan nafasnya kasar, dia ingin berbicara dengan Devon dan juga ibunya Lulu.
Walau dia tahu, jika dia melihat Devon emosinya akan memuncak kembali. Tapi ini semua demi Lulu. Rina langsung membersihkan dirinya sebelum tertidur. Dia langsung tidur setelah membersihkan diri dan belum menggunakan pakaiannya. Dia masih menggunakan batrobenya. Lulu yang sedang memainkan ponselnya langsung menyelimuti Rina yang sudah tertidur. Dia sangat terlihat lelah dan banyak pikiran. Maafkan aku Rin, aku sudah membuat kamu masuk dalam masalah rumah tanggaku. Tapi hanya ini yang aku bisa, aku ingin menenangkan pikiranku dulu sejenak. Supaya aku tetap waras, masalah ini jangan sampai ibu tahu Rin. Karena jika orang tua sudah ikut campur, maka mereka akan memutuskan jalan yang santa berat untuk aku lalui, gumam Lulu saat menatap wajah Rina yang sangat lelah. Aku memang masih sangat mencintainya. Aku tidak bisa memungkiri itu semua Rin. Saat aku dengar dari kamu, jika kamu sudah membuatnya terluka. Hati aku sakit juga Rin, ingin rasanya aku menemuinya dan meminta maaf padanya. Tapi saat kamu bilang di sana ada wanita itu. Aku marah dan aku kesal mendengarnya Rin, lanjutnya lagi. Sambil berkaca-kaca menatap ke depan sana. Lulu benar-benar sangat rapuh. Walau dia terlihat tegar atau biasa saja. Wanita mana yang tidak marah dan sakit hati, melihat suaminya membawa wanita dan juga anaknya ke dalam rumah tangga mereka. Dan dengan santainya dia bilang jika anak itu adalah anaknya dan wanita itu adalah ibu dari anak itu. Dan sudah jelas bukan, jika dia sudah sangat keterlaluan. Jika itu memang masa lalu, seharusnya dibicarakan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk bertemu langsung. Itu rasanya sangat menyakitkan, apalagi Lulu sedang mengandung dan hormon ibu hamil suka naik turun. Dia akan melakukan yang menurutnya benar, sehingga memutuskan untuk pergi. Memang ini kesalahan Lulu juga, dia memutuskan untuk pergi dan datang pada Rina yang selalu menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Sedangkan Rudy yang sudah mengetahui jika Rina seperti itu semakin mengaguminya. Dia bahkan ingin segera memilikinya. Tapi pada saat dia menjenguk korban yang sudah Rina buat babak belur, melihat jika Sofia ada adalah wanita yang pernah mengancamnya. Dia langsung murka dan tidak terkendali, apalagi dia mendengar dari mulut Devon sendiri. Seorang pria yang dia percaya untuk bisa membahagiakan atau membuat Lulu tidak tersakiti. Bagi Rina dia akan melakukan apa saja asalkan bisa melihat Lulu bahagia, karena ia sangat banyak berhutang budi pada keluarga Lulu. Terutama ibunya, dia ingin membalas kebaikannya dengan caranya dia sendiri. Mungkin bagi sebagian orang akan menganggap jika Rina terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Lulu. Rina hanya melakukan apa yang sesuai dengan pikiran dan juga hatinya. Dia pernah merasakan bagaimana sakitnya dikhianati oleh orang yang dia cintai dan juga sayangi. Bahkan dia sudah mengerahkan apapun untuk pria itu, tapi balasannya adalah pengkhianatan. Jadi dari situlah Rina bisa membentuk dirinya sendiri menjadi wanita yang kuat dan juga tangguh. Dia akan selalu menjaga Lulu dan keluarganya juga. Aku harus lebih berhati-hati dalam bertindak. Jika tidak ingin menjadi sasaran empuk dari Rina yang sangat senang menggunakan otot dibandingkan otaknya. Semuanya pasti akan indah pada waktunya. Mungkin, gumam Rudy dengan selalu menghembuskan nafasnya kasar. Sedangkan pasangan Soraya dan Danu sedang heboh, karena Soraya bersikap tidak seperti biasanya. Dia lebih sering bersikap konyol dan juga sering ceroboh dalam melakukan segala hal. Membuat Mama Rena sangat pusing dibuatnya. Dan, Mama bingung dengan istri kamu saat ini. Kenapa dia bersikap seperti itu? Apa dia tidak kenapa-kenapa? Tanya Mama Rena yang sudah sering sekali melihat Soraya yang sedang melakukan apa, pasti akan ada yang rusak atau jatuh. Aku juga tidak tahu Ma, bahkan dia sering menangis tidak jelas saat aku melakukan apapun yang menurutku biasa saja. Seperti sedang bersama Baby Al dan bercanda bersama. Tiba-tiba Soraya datang dan bilang, "Mas jangan membuatnya selalu tertawa kasihan." Begitu Ma, apa ada yang salah?
Danu balik bertanya pada Mama Rena. Mama juga seperti itu dan, bahkan dia yang biasa memasak malah sering ceroboh. Bahkan malah menumpahkan makanan yang sudah dia buat dan kamu apa yang terjadi setelahnya? Ucap Mama Rena dan balik bertanya. Dia menangis sesegukan, jawab Danu dengan lesu. Kamu benar. Kenapa bisa begitu ya? Mama sampai heran. Baby Al juga pasti heran dengan sikap mamanya yang berubah seperti ini, ucap Mama Rena membenarkan ucapan putranya. Kita harus apa dan bagaimana, Ma? Apa kita akan diam saja dengan sikap Soraya? Atau kita bawa ke psikiater supaya bisa tahu apa yang terjadi padanya? Tanya Danu kembali pada sang mama. Kamu kira dia depresi gitu? Kalau ngomong itu jangan ngasal dan, Mama yakin dia tidak seperti itu. Mungkin moodnya saja yang tidak baik, ucap Mama Rena tidak membiarkan putranya membawa Soraya ke psikiater. Dia kira menantu kesayangannya itu tidak waras apa. Tapi Mama Rena membenarkan juga ucapannya Danu. Jika Soraya memang sedikit aneh. Sedikit loh ya anehnya. Ada apa dengan Soraya ya?